Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita akan berdoa. Fari, silakan ke depan pimpin doa, Nak. Kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Fari. Silakan kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, ya. Baik, oke. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Anak-anak silakan berdiri. Oke, anak-anak perhatikan ke depan, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berikan bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat nggak pada pembelajaran sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang organ gerak aktif. Siapa yang tahu organ gerak aktif itu apa? Saya tahu Apa, Catherine? Organ gerak aktif itu otot. Nah, kemudian siapa lagi yang masih ingat organ gerak aktif atau otot itu ada berapa macam? Saya tahu Iya, Dea, silakan. otot polos, otot jantung, sama otot lurik. Otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Beri tepuk tangan lagi. Nah, hari ini kita akan belajar organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran kedua yaitu tentang kelainan organ gerak pasif pada manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis alat gerak dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membuat karya sederhana menggunakan plastisin tentang kelainan alat gerak manusia. Kemudian peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis secara tepat. Anak-anak sekarang perhatikan ke depan. Nah,
yang jawab tentang pengeroposan tulang. Kalian tahu nggak apa itu pengeroposan tulang? Apa nama istilahnya? Belum tahu? Belum tahu? Ya, pengeroposan tulang itu adalah osteoporosis yang hari ini akan kita pelajari, ya. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara duduk yang benar? Saya Pak duduk. Gimana? Duduknya kayak gini Pak. Iya, benar, duduknya kayak gitu. Nah, perhatikan ke depan. Nih, ini adalah cara duduk yang benar. Coba kalian ikuti. Seperti gambar di depan, cara duduk yang benar. Tidak membungkuk, kemudian tidak nyender, tapi duduk tegak, ya. Nah, kemudian, nah perhatikan di gambar di sebelahnya ini, ya. Ini gambar duduk yang salah, ya. Duduknya miring. Akhirnya apa? Akan terjadi kelainan kelainan tulang seperti itu, ya. Tuh, duduk yang salah. Nah, kalau seperti ini. Nah, tadi itu ibu sudah menunjukkan gambar-gambar kelainan tulang pada manusia, ya, karena sikap duduk yang salah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita merawat tubuh kita, organ tulang kita supaya sehat? Makan makanan yang bergizi, terus apa lagi? Rajin olahraga. Ada yang lain tidak? Memenuhi kebutuhan vitamin D dengan cara apa ya, Sa? Berjemur di pagi hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan video tentang kelainan tulang, ya. Ya, jika kalian mengamati gambar, maka akan tampak tulang yang normal ditunjukkan oleh gambar yang sebelah kiri, yang ini. Visura atau retak tulang. Nah, gambar yang ada di hadapan kalian ini adalah gambar orang yang mengalami retak tulang. Kemudian lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan. Nah, ini adalah gambarnya. Bisa kalian lihat ya di sini. Kalau lordosis ini tulang punggungnya membengkok ke arah depan. Dan skoliosis. Skoliosis ini adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Nah, ini adalah gambar anak yang menderita skoliosis. Nah, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Sudah paham semua tentang kelainan tulang? Terdiri dari apa saja tadi kelainan tulang? Ada yang ingat nggak? Apa saja? Kifosis, terus lordosis, kemudian osteoporosis, terus skoliosis. Kalau kifosis itu yang seperti apa? Membungkuk ke depan seperti aki-aki, ya, kakek-kakek, ya. Itu namanya kifosis. Kemudian kalau lordosis seperti apa? Seperti apa? Yang dadanya ke depan, ya, seperti huruf L badannya, ya. Itu namanya lordosis. Kemudian satu lagi apa kelainan tulangnya? Skoliosis. Seperti apa skoliosis? Miring seperti huruf S, ya, badannya, ya. Jadi kalau kifosis itu ke depan, lordosis seperti huruf L, dan skoliosis seperti huruf S, ya. Nah, sekarang perhatikan lagi ke depan, anak-anak. Baca sama-sama. Kadang saya merasa heran dengan Pak Doni yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan tegang. Padahal setahu saya, Pak Doni tidak pernah bekerja. Pak Doni sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk melihat laptop. Coba kalian perhatikan baik-baik tidak jangankah pokok perjalanannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bacaan di depan, ya. Pada paragraf di depan, tentukan pokok
sesuai dengan tersebut. Gambar 5, pokok pikirannya. Ya, betul sekali. Ya, Pokok betul. pikirannya disebut paragraf deduktif. Nah, pokok pikiran yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Deduktif, D berarti di depan. Oke. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video yang ibu tayangkan di depan ya. Nah, sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Oke, kita akan melakukan diskusi tentang organ kelainan tulang ya pada hari ini. Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sekarang kalian silakan baca LKPD-nya masing-masing, dibaca langkah-langkah kegiatannya ya, tujuan pembelajarannya silakan dibaca. Kawan-kawan kita pahami tentang pembelajaran hari ini. Kita tulis nama kelompoknya dulu ya. Udah. Namanya jangan lupa ya. Menganalisis kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kasus pokok pikiran dalam teks tulis menentukan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis secara Dibaca semua LKPD-nya anak-anak? Sudah. Ada berapa kegiatan di dalam LKPD? Ada 3 kegiatan. Oke. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita akan tepuk semangat dulu ya, supaya anak-anak lebih semangat dalam mengerjakan LKPD. Yuk semuanya berdiri. Ya, kita akan melakukan tepuk konsentrasi ya. Kalau tepuk 1, yes. Tepuk 2, 3, 4, konsentrasi 5, siap 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kita kembali. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya masing-masing ya. Anak-anak, kita melakukan kegiatan yang pertama dulu ya. Kegiatan pertama itu menganalisis gambar kelainan tulang. Kemudian nanti di sini kalian isi ya. Ini kelainan tulang apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Setelah itu penyebabnya apa? Ya, ditulis di keterangannya sini ya. Kemudian di sini bagaimana cara memelihara kesehatan tulang, ya. Untuk kelompok ini juga sama ya, Nak, ya. Ada kegiatan 1. Kalian isi ini, ya. Ini nama kelainan tulangnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian penyebabnya apa, ditulis di keterangannya. Kemudian di sini bagaimana cara memeliharanya. Ya, untuk kelompok 3 sudah paham? Paham? Ya. Ini nanti kalian isi nama kelainan tulangnya apa, kemudian ciri-cirinya dan penyebabnya apa. Kemudian di sini cara memelihara kesehatan tulangnya, ya. Kawan, berarti ini nama kelainannya, tulangnya.
Simbiosis. Ciri-cirinya biasa duduk saat membaca buku. Penyebabnya berarti dia salah duduk satu meter salah duduk duduk salah membaca penyebabnya apa ya? Kalau kata saya kayaknya ini saat membaca duduknya salah. Kedelapan. Ini buat kegiatan kedua, kamu buat kepala, kalau kamu buat badan, kalau kamu buat tangan, kalau saya buat kaki. Bagaimana kelompok ini? Sudah? Pada kegiatan satu sudah? Oh, ini apa? Mendukung ke depan. Nah, terus penyebabnya apa? Salah duduk saat membaca. Salah duduk saat membaca. Kemudian Ini kelainan tulang skoliosis. skoliosis, ciri-cirinya? Membungkuk ke belakang. Duduk saat membaca. Ya, diselesaikan untuk apa kegiatan satu. Ada pertanyaan tidak? Kelompok ini sudah selesai. Sudah selesai untuk kegiatan satu. Ya, kalau kegiatan satu sudah selesai, berarti dilanjutkan di kegiatan kedua, membuat kelainan alat gerak manusia yang menggunakan plastis ini nih. Ya, silakan dibuka. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 bagaimana? Belum selesai? Ada pertanyaan? Oh, ciri-cirinya untuk kelainan tulang ini namanya apa tadi? Kalau kata ibu, kalau seperti huruf S, skoliosis. Kemudian ciri-cirinya seperti apa ini? Yang tadi sudah ibu sebutkan? Ya, bentuk tulangnya seperti huruf S. Kemudian penyebabnya apa? Ya, ditulis di sini. Kemudian ini dan ini juga diselesaikan. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Nah, kalau sudah nanti di kegiatan kedua, ya itu ada plastisin, kalian bentuk
menjadi kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ya, silakan. Dibagi tugasnya ya. Ada yang mengerjakan kegiatan 1, ada yang mengerjakan kegiatan 2. Lagi buat apa ini, Nak? Fahri? Kelainan tulang apa? Skoliosis. Skoliosis, ya. Catherine membuat kelainan tulang apa? Lordosis, ya. Nabila? Buat kelainan tulang apa, Nak? Kifosis. Kifosis, ya. Febri membantu ya, bikin anggota badannya. Ya, ini sudah jadi yang kelainan kifosis, apa? Skoliosis ya, Nak ya? Iya. Nah, coba perhatikan. Ini Fahri sudah jadi satu rangka ya. Kelainan tulang apa tadi, Nak? Skoliosis. Skoliosis ya, seperti huruf S. Nah, ini sudah jadi nih punya Fahri. Yuk kasih tepuk tangan untuk Fahri. Ya, yang lain silakan lanjutkan. Saya sudah selesai, Pak. Oh, sudah selesai. Ya, punya Dea. Ya, untuk kelompok 1. Ini kelainan tulang apa ini, Nak? Kifosis. Kifosis. Ya, kifosis itu apa ciri-cirinya tadi? Membungkuk ke depan ya. Yang lain perhatikan. Punya Dea sudah jadi kifosis. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bu, kok nggak jadi sih? Bu, punya kami nggak jadi, Bu. Apanya yang nggak jadi, Nak? Baru jadi kepalanya. Nah, sekarang kalian coba bikin badannya. Ayo, Asa. Asa buat badannya. Ini dibuka. Badannya mau warna apa? Warna apa? Misalnya merah atau biru? Oranye. Ya, dibuka. Baru jadi kepalanya. Nanti badannya ini ditambahin aja supaya agak tegak. Guntingnya mana? Guntingnya keluarkan guntingnya. Nah, ini nanti dibentuk jadi digepengin jadi badan ya. Kemudian kamu buat tangannya, Nak. Ya. Kamu buat kakinya ya, Resa ya. Nah, dibelah 2 ya, pakai gunting. Caranya. Setelah digepengin panjang, kemudian nanti digunting tengahnya biar belah 2 jadi, coba digunting terlalu tipis itu ya, ditambahin aja. Bagaimana anak-anak? Untuk kegiatan 1, kegiatan 2 sudah selesai belum? Sudah. Ya. Nanti dipresentasikan, Pak. Iya, kita presentasikan di depan. Nanti masing-masing akan mempresentasikan. Kamu mau berpresentasi apa? Tentang kifosis, Bu. Tentang kifosis. Berarti ini skoliosis ya. Kemudian yang ini lordosis ya. Nah, sekarang lanjutkan di pembelajaran ketiga, kegiatan 3. Ya, silakan lanjutkan di kegiatan 3. Untuk kegiatan 1 dan 2 sudah selesai. Lanjutkan di kegiatan 3. Ini saya baca paragraf ke-1 ya, kamu kedua, kamu ketiga, kamu keempat. Pada suatu sore, Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya yang sering merasa pegal. Bu Rani, kenapa ya? Punggung saya sering pegal dan nyeri. Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa
mungkin karena posisi Dari posisi tubuh yang tidak dapat Saat tidur, menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan mengerjakan menulis di tubuh yang tidak dapat pinggang dan lupa untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat melakukan mungkin yang pilihan dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan berubah dari waktunya setelah duduk. Bu, ngasih pokok pikirannya di sini, Bu ya? Iya, mau isi pokok pikirannya di situ. Ada berapa paragraf tadi itu? 4. Ada 4. Iya. Dia nanya dia. Bu, kelompok 1 nanya. Oh iya nak. Ini nggak basing boleh nggak, Bu? Nggak harus ikutan. Iya, boleh. Yang penting ditulis di atasnya sini paragraf keberapa, ya? Ya, silakan. Kawan-kawan, kan ini kan paragraf deduktif. Berarti yang ada di awal kan? Berarti itu dari sini sampai sini. Coba kita tulis di sini yuk. Kamu bacain ya. Ya. Pada suatu sore, Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya. Ini sudah ketemu? Paragraf berapa? Paragraf ke-1. Ada di mana pokok pikirannya? Awal paragraf dia. Kalau awal paragraf berarti namanya Paragraf deduktif. paragraf deduktif. Coba bacakan. Pada suatu sore, Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya yang sering merasa pegal. Ada suatu sore Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya yang sering merasa pegal. Ya. Lanjutkan di paragraf selanjutnya. Ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah berapa paragraf? Baru 1? Ada di mana pokok pikirannya? Di awal, Bu. Di awal. Berarti dia paragraf apa namanya? Deduktif. Paragraf deduktif. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua mengisi LKPD? Sudah. Ya. Bagaimana, capek? Capek. Oke, sebelum kita presentasi ke depan, kita akan menyanyi dulu. Menyanyi tentang kelainan tulang. Siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Yang lain silakan berdiri ya. Perhatikan
membungkuk ke depan. Penyebabnya salah duduk saat membaca. Kelainan tulang skoliosis, ciri-cirinya membungkuk ke samping. Penyebabnya salah duduk saat menulis. Kelainan tulang bakti. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang kita supaya tidak mengalami kelainan tersebut? Cara kita memelihara kesehatan tulang: berolahraga, berjemur, meningkatkan asupan kalsium. Ya. Jangan dulu. Kamu tadi jelasin apa? Kifosis. Ya udah jelaskan. Yang mana kifosis? Kifosis. Apa? Itu ya, agak dibungkukin ke depannya. Kawan-kawan perhatikan ke depan. Perhatikan ya Nana. Kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membungkuk ke belakang. Contohnya seperti ini. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dilanjutkan untuk kegiatan 3. Baik kawan-kawan, kami akan membacakan kegiatan yang ketiga. Pokok paragraf ke-1, yaitu pada suatu sore Pak Doni mengeluh tentang punggung dan lehernya yang sering merasa pegal. Itu untuk kalimat definitif dari paragraf 1. Ya, beri tepuk tangan. Sekarang ada pertanyaan untuk kegiatan 1 sampai kegiatan 3. Silakan yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi, teman-teman. Ibu mau nanya, Iya, silakan Cika. Dia kalau kita duduk yang benar itu saat membaca gimana sih? Ya. Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Itu seperti ini. Ya, dicontohkan saja. Coba dia duduk yang benar. Duduk yang benar saat membaca. Saat membaca seperti apa? Iya, ini. Ya. Seperti itu. Bagaimana Cika? Sudah paham? Jelas? Sudah. Ya, beri tepuk tangan untuk Cika dan Dea. Ya, sudah cukup presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya, akan dilanjutkan kepada kelompok 2. Silakan Nak. Silakan kelompok kedua maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bacakan. Kelainan tulang lordosis, cirinya membungkuk ke belakang. Penyebabnya saat duduk, saat menulis. Cara kita memelihara kesehatan tulang: berolahraga, berjemur, meningkatkan asupan kalsium. Kawan-kawan perhatikan ke depan. Skoliosis adalah kelainan tulang membungkuk ke samping. Contohnya mana? Yang sudah dibuat. Ya. Yang lain perhatikan, diangkat biar kawan-kawannya bisa lihat. Nah. Ya, itu adalah contoh. Contoh apa itu, Catherine? Kelainan tulang skoliosis. Ya, penyebabnya apa tadi? Penyebabnya salah duduk saat menulis. Ya, kesalahan saat duduk, ya, membuat tulangnya menjadi membengkok ke samping seperti huruf seperti huruf S. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Sekarang untuk kegiatan ketiga, silakan dibacakan. Kawan, ini hasil dari diskusi kami. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Ya, itu adalah paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf apa? Induktif atau deduktif? Hah? Paragraf
deduktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan Nak, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kali. Kelainan pada tulang yang disebabkan pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu menyerap kalsium secara normal. Itu adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu menyerap kalsium secara normal. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan tulang kita supaya tidak mengalami kelainan tersebut? Cara kita memelihara kesehatan tulang sebagai berikut: berolahraga, berjemur, meningkatkan asupan kalsium. Ya, bagaimana anak-anak? Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1 atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Dea. Bu, fraktura ada berapa Bu ya? Fraktura ada berapa macam? Menurut kelompok kami, fraktura itu ada dua. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Ada 2 macam, fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Bagaimana Dea? Iya, sudah cukup. Nah, jadi Ibu tambahkan di sini, fraktura tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit, ya. Kalau fraktura terbuka itu patah tulang yang merobek kulit atau otot, ya. Jadi itu adalah perbedaannya, ya. Oke, beri tepuk tangan. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan kedua. Akan menjelaskan tentang apa? Kawan-kawan, ini adalah contoh kelainan tulang lordosis. Kelainan tulang lordosis. Kelainan tulang lordosis itu bagaimana, Nak? Dia Tulang punggungnya membengkok ke depan atau ke belakang? ke depan. Ke depan, ya. Ya. Oke, selanjutnya. Paragraf ketiga adalah paragraf deduktif yang terletak di awal. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Ya. Jadi paragraf ketiga juga adalah paragraf deduktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, ini di bawah. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, tadi kita sudah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa kelainan tulang pada manusia? Ada? Ada 6. Coba sebutkan apa saja? Fraktura, kemudian fisura, terus osteoporosis, lordosis.
Kalau ibu bilang skoliosis, silakan tirukan gerakan sesuai dengan kelainan tulangnya. Siap? Lordosis. 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 Ya, lordosis. Oke, skoliosis. Kifosis. Lordosis. Skoliosis. Kifosis. Skoliosis. Skoliosis. Kifosis. Lordosis. Oke, beri tepuk tangan. Silakan kembali. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan soal yang ibu berikan ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, kalian sudah paham atau belum tentang pembelajaran hari ini? Ya. Anak-anak silakan dikerjakan masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oh, ya udah kita tunggu dulu. Kerjakan sendiri Angika. Baca soalnya. Sudah selesai anak? Sudah. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan depan. Oke, ya ibu sangat senang sekali karena nilai kalian sangat bagus-bagus. Itu artinya kalian sudah dapat memahami materi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Bagian mana yang paling senang? Ice breaking. Ice breaking. Terus apa lagi? Membuat karya organ kelainan tulang ya dengan menggunakan plastisin. Terus kemudian bagian mana yang menurut kalian sulit? Saat itu presentasi. Pada saat mempresentasikannya. Oke. Ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kesimpulannya adalah apa? Tentang kelainan tulang ada berapa? Ada 6. Apa saja? Coba sebutkan lagi. Fraktura. Fraktura, osteoporosis, terus kifosis, kemudian pokok pikiran pada paragraf ada berapa macam? Apa saja? Deduktif dan induktif. Oke, nah untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai kelainan organ gerak aktif pada manusia ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.